Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, sesungguhnya perselisihan atau perpecahan itu sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk umat Islam dan untuk seluruh umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka akan terus senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Di sini Allah mengatakan mereka senantiasa berselisih. Artinya tabiat manusia itu sukanya berselisih. Sukanya berpecah belah. Itu tabiat manusia. Lalu Allah mengecualikan, illa, kecuali siapa? Marrahima rabbuk, orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka ini menunjukkan bahwa perselisihan itu tidak dirahmati. Adapun yang tersebar di masyarakat sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Ketahuilah hadis ini batil. Ibnu Hazm berkata, hadzal haditsu batilun sanadan wa matna. Hadis ini batil sanad dan matannya. Adapun sanadnya maka tidak ada asalnya. Adapun matannya, kalaulah perselisihan umat itu rahmat, maka persatuannya adab. Demikian pula bertabrakan dengan makna ayat tadi. Di mana ayat tadi tegas mengecualikan orang-orang yang dirahmati oleh Allah dari orang-orang yang berselisih. Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih illa, kecuali siapa? Marrahima rabbuk, yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti itu menunjukkan bahwasanya perselisihan tidak dirahmati. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwa umat Islam ternyata akan berpecah belah. Berpecah. Dalam hadis-hadis yang sahih dikeluarkan oleh sekitar 13 sahabat. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Muawiyah, dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah." Umat Islam ini akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. 73 golongan, bayangkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang selamat satu. Kulluhum finnar, semuanya dalam api neraka. Illa wahidah, kata Rasulullah, kecuali satu. Dalam riwayat yang dikeluarkan Al-Hakim, ya Rasulullah ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hiyal jamaah. Mereka yang disebut dengan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Nabi SAW mengabarkan yang selamat yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya
Artinya apa? Tidak selamat. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan kepada kita bahwa umat Islam akan berpecah belah, itu bukanlah omong kosong. Shadaqa Rasulullah. Rasulullah benar karena beliau berbicara dari wahyu, bukan dari hawa nafsu. Mulailah umat Islam di awal Islam ketika para sahabat masih hidup muncul pemikiran yang menyimpang. Syiah yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Yang di zaman Ali orang-orang Syiah, kelompok-kelompok Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba ini ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka, "Masya'nuk? Ada apa dengan kalian ini?" Kata mereka, "Kami meyakini engkau pencipta langit dan bumi, hai Ali. Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Engkau yang akan menegakkan hari kiamat." Maka Ali menyuruh mereka bertaubat, jika tidak akan dibakar dengan api. Apa kata mereka? "Kami semakin yakin engkau Tuhan. Karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan." Maka Ali pun membakar mereka hidup-hidup. Karena mereka musyrik, mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Sampai hari ini masih ada Pak firqah itu. Meyakini Ali pencipta langit dan bumi, Ali pengatur alam semesta, Ali yang akan menegakkan hari kiamat, Ali yang menghidupkan dan mematikan. Iya. Masih. Muncul lagi Khawarij. Ketika pasukan Ali dan pasukan Muawiyah berperang, lalu kemudian apa yang terjadi? Terjadilah apa yang disebut dengan sulh, perdamaian. Maka sepakatlah Ali dan Muawiyah untuk berdamai. Ali mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari. Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As. Rupanya orang-orang bodoh pikirannya beda. Mereka mengatakan Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Sementara hukum milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Berarti Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Pengikut Ali kafir, pengikut Muawiyah kafir. Maka kelompok ini pun memisahkan diri lah Pak. Dan mereka berkumpul di suatu tempat namanya Harura. Yang dikenal kemudian mereka disebut kelompok Haruriyah. Kelompok apa? Haruriyah. Tadinya oleh Ali dibiarkan. Tapi ketika mereka sudah mulai mereka berbuat keonaran, membunuhi kaum muslimin, maka Ali pun bermusyawarah dengan para sahabat dan para sahabat sepakat bahwa itulah Khawarij yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali dan para sahabat sepakat untuk memerangi mereka. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di mana orang-orang Khawarij punya keyakinan Pak, bahwa siapa yang berbuat dosa besar berarti dia sudah berhukum dan hukum selain Allah, sedangkan yang tidak berhukum dan hukum selain Allah, orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang berzina kafir, orang yang makan riba kafir, orang yang berjudi kafir, orang yang mencuri kafir, orang kafir halal darahnya. Ini apa Pak? Khawarij. Zaman sekarang ada nggak Pak seperti itu? Ada.
Kalau ada ustadz yang mengatakan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir secara mutlak, ini pas banget dengan pemikiran Khawarij. Sahih. Orang yang berzina berhukum selain Allah tidak? Zina memang hukum Allah, bukan. Orang yang makan riba berarti dia sudah berhukum selain Allah, tidak? Memang riba hukum Allah, bukan. Maka orang yang berpendapat siapa yang berhukum selain Allah kafir secara mutlak, berarti dia sama saja mengkafirkan semua orang yang berhukum Allah selain Allah secara mutlak. Karena pelaku dosa pun sebetulnya dia sudah berhukum selain Allah. Muncul lagi Pak, Murji'ah. Ini Murji'ah kebalikan Khawarij ini. Murji'ah mengatakan apa? Katanya amal tidak termasuk iman. Iman cukup keyakinan hati saja. Iman cukup ucapan lisan saja. Amal tidak termasuk iman. Jadi kata mereka, kalau ada orang yang sudah yakin Allah, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sempurna imannya, walaupun berbuat dosa, walaupun berbuat syirik, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Ada nggak di zaman sekarang, Mas? Ada. Namanya udah hilang, bajunya masih ada, badannya. Kalau ada orang berkata begini, saya nggak pakai jilbab, yang penting hati saya dijilbabin. Ini Murji'ah ini. Sahih. Jadi seakan-akan maksiat nggak pakai jilbab tidak mempengaruhi apa? Ya, hati dan iman. Ini Murji'ah, Mas. Nanti Garong akan ngomong gitu juga. Kalau ada pencuri, saya walaupun mencuri hati saya baik loh. Ada, Masya Allah. Ini Murji'ah nih, Mas. Murji'ah bahaya, Khawarij bahaya, Syiah apalagi. Muncul lagi Qadariyah. Apa Qadariyah? Pemahamannya mengatakan takdir tidak ada. Allah belum mentakdirkan apa-apa. Ini muncul ketika Abdullah bin Umar masih hidup. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di hadis number 1, raqam 1. Iya. Dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar. Bahwa Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah. Dia lelaki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini ternyata belajar kepada orang Nasrani namanya Susan. Dari situlah dia mengambil keyakinan Qadariyah. Ya. Kata Yahya bin Ya'mar apa? Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah hajain au mu'tamirain. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergilah ke Mekah untuk bertemu dengan para sahabat, bertanya tentang hal itu. Lihat ya, para tabi'in mau bertanya kepada para sahabat untuk bertanya tentang hakikat keyakinan seperti ini. Itu menunjukkan pentingnya Pak kembali kepada akidah para sahabat, manhaj para sahabat, untuk menjadikan manhaj dan akidah para sahabat sebagai apa? Parameter dalam menilai segala macam pemikiran, dalam menilai segala macam apa? Keyakinan. Penting sekali itu. Faufiqna bi Abdullah bin Umar. Maka kami pun dipertemukan dengan Abdullah bin Umar. Dakhilan al-masjid, yang hendak masuk masjid. Maka aku berkata kepada Abdullah bin Umar, kata Yahya bin Ya'mar, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yatakaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar." Hai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami di Basrah suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan nyeleneh, dan mengatakan katanya takdir tidak ada. Wa annal amru unf
dan katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Apa kata Ibnu Umar? Idza laqita haula, kalau kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum wa hum bura'u minni, bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Itu menunjukkan Pak, kita wajib berlepas diri dari setiap orang yang keyakinannya leneh. Iya. Kata Ibnu Umar apa? Demi zat yang diriku berada di tangannya, Allah tidak akan terima keimanan mereka sampai mereka beriman pada takdir. Beliau pun membawakan hadis Umar tentang pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Saudaraku, ini di zaman sahabat masih ada loh. Sudah muncul keyakinan apa? Apa tadi namanya? Qadariyah. Apa itu Qadariyah, Pak? Orang-orang yang punya keyakinan bahwa takdir itu tidak ada. Rukun iman cuma 5. Yang keenamnya itu iman kepada takdir dihilangin. Ada nggak di sini? Ada nggak Pak di zaman sekarang? Nggak ada, enak aja. Ada Mas, ada. Ya. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak percaya kepada takdir. Bahkan di salah satu perguruan tinggi Islam di negeri kita ini ada yang sempat diajarkan itu, ya, sebuah kurikulum isinya rukun iman cuma 5. Saya pernah baca sendiri dan saya kenal betul, saya tahu tokohnya siapa. Saya tidak ingin menyebutkan, ini media umum soalnya. Nanti saya dipenjara pula. Oh, ikhwah merapat katanya, ikhwah. Merapat, maju. Ikhwatul Islam, kemudian muncul lagi apa? Muncul lagi kebalikan Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah ini punya keyakinan manusia itu tergantung takdir dan manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Maka orang yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan karena dia sudah takdir. Ini Jabariyah ini Mas. Ya, selalu beralasan dengan apa? Takdir. Ada nggak di zaman sekarang? Banyak. Kamu kok kenapa nggak ngaji? Ya belum takdir. Ya Allah. Kamu nggak sholat? Belum takdir. Kalau takdir kan saya anti sholat. Ini mirip sama orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy berkata apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Berkatalah orang-orang musyrikin itu, kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Berarti ini sudah kehendak Allah, gimana lagi? Jadi musyrikin Quraisy itu keyakinannya sudah Jabariyah Mas. Ini saya menyebut Mas nggak salah kan ya? Apa sini? Daeng. Daeng. Ya. Subhanallah. Muncul lagi keyakinan apa? Mu'tazilah di zaman tabi'in yang dibawa oleh Wasil bin Atha. Di mana Mu'tazilah keyakinan utama mereka mengatakan bahwa akal lebih tinggi dari dalil. Setiap dalil dari Al-Quran dan hadis ditolak kalau tidak sesuai dengan akal. Ini Mu'tazilah ini. Kemudian yang semisal dengan Mu'tazilah muncul Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ini lebih ngeri lagi dari Mu'tazilah. Tapi sama-sama aklani, mengagungkan dan mendewakan apa? Akal. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Banyak ulama yang mengkafirkan Jahm bin Safwan. Karena kalau dikatakan Allah tidak punya sifat, tidak punya nama, artinya Allah tidak ada.
Saya berikan contoh. Saya melihat pohon, tapi pohon itu tidak tinggi, tidak pendek, dan tidak tengah-tengah. Tidak punya daun, tidak punya ranting, tidak punya akar, tidak punya batang. Terus Anda lihat apa? Hah? Melihat tidak ada. Iya kan? Sekarang kalau Allah tidak punya sifat, tidak punya nama, artinya Allah tidak ada. Kalau Mu'tazilah masih mengakui Allah punya nama, tapi Allah tidak punya sifat. Ya, Mu'tazilah itu. Mu'tazilah punya keyakinan Al-Quran makhluk, bukan firman Allah. Sebab mereka merasa perlu untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Karena menurut mereka akal lebih kuat dari dalil. Kalau Al-Quran makhluk, yang namanya makhluk tidak lepas dari kekurangan. Kalau Al-Quran makhluk, akal makhluk, berarti nggak masalah dong mengkritik Al-Quran. Itulah tujuan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Iya. Muncul lagi ya akal Islam azan ya Allah, banyak firqah-firqah tasawuf yang punya keyakinan orang yang sampai derajat wali tidak perlu terikat lagi dengan syariat Nabi dan Rasul. Dan mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Makanya kalau orang yang merasa dirinya sudah sampai derajat makrifat, karena dalam istilah tasawuf itu ada derajat syariat, derajat makrifat. Derajat syariat itu yang masih wajib menjalankan syariat. Tapi kalau sudah sampai ma'rifat, tidak perlu lagi menjalankan syariat. Iya. Saya pernah lihat itu orang yang merasa dirinya sudah sampai derajat ma'rifat. Pas adzan dia pulang, orang pergi ke masjid. Ditanya, kenapa kamu pulang? Apakah jawabnya? Saya beda makomnya dengan kamu. Kamu itu syariat, saya ma'rifat. La ilaha illallah. Ya. Saya tidak perlu mengikatkan diri dengan syariat Rasul. Karena al-wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Merusak agama tidak, Mas? Sangat merusak. Bahkan sebagian pengikut kok ya, tasawuf itu punya keyakinan wali itu kalau minum arak sampai kerongkongan jadi air. Wali beda. Boleh setan. Allah musta'an. Subhanallah ya akhal Islam. Belum lagi muncul orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Mirza Ghulam Ahmad dan yang lainnya. Ternyata perpecahan ini luar biasa. Seperti yang Rasulullah kabarkan. Syiahnya berpecah lagi. Khawarijnya berpecah berkelompok-kelompok. Mu'tazilahnya berpecah berkelompok-kelompok. Qadariyah berpecah berkelompok-kelompok. Jabariyah demikian pula. Tasawuf pun menjadi tarikat-tarikat. Subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Benar yang dikatakan oleh Rasulullah? Benar. Lalu sikap para ulama salaf terdahulu bagaimana ketika muncul pemikiran-pemikiran itu, Mas? Mereka bantah. Mereka menulis kitab-kitab untuk membantah pemikiran-pemikiran sesat itu. Ya. Ini dia Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi menulis sebuah buku yang berjudul Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi ad-Dal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi yang sesat. Bukunya sudah dicetak, tapi masih bahasa Arab. Sayangnya antum rata-rata nggak bisa bahasa Arab, Mas. Ya, makanya belajar bahasa Arab lah. Itu bahasa umat Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Nabi SAW. Ya, masa antum bahasa Inggris pintar, bahasa Arab tidak bisa? Saudara-saudaraku sekalian,
Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian, dan alhamdulillah ya akhi, mereka-mereka yang berpegang kepada manhaj salafus saleh dari dulu sampai sekarang tidak berubah akidahnya. Karena mereka di atas satu keyakinan. Akidah para sahabat. Itu yang diikuti oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam yang 4. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam apa? Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka berselisih dalam fikih. Walaupun Abu Hanifah ada sedikit kesalahan dalam masalah akidah yang berhubungan dengan iman. Beliau condong kepada murji'ah. Semoga Allah mengampuni dosa beliau. Ya. Akan tetapi beliau ya jatuh kepada kesalahan tersebut insyaallah bukan karena kesengajaan ingin sesat. Bukan karena mengikuti hawa nafsu ya akhi. Tapi beliau sudah berijtihad tapi beliau salah. Sedangkan Nabi bersabda, siapa yang berijtihad dan ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Siapa yang berijtihad, ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Dan beliau memang berhak untuk ijtihad. Karena beliau sudah terkumpul alat-alat untuk berijtihad. Adapun orang yang tidak berhak berijtihad, kemudian ijtihad, benarnya saja salah. Karena untuk berijtihad ada ilmu-ilmu alatnya ya akhi. Tapi Imam Syafi'i dalam masalah fikih sedikit berbeda dengan gurunya Imam Malik. Berbeda juga dengan Abu Hanifah. Imam Ahmad pun beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Tapi pendapatnya terkadang sering berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ternyata masing-masing dari 4 madhab ini, 4 ulama ini mempunyai pengikut-pengikut dan pembela-pembela. Jadilah 4 madhab. Tapi mereka hanya berbeda dalam masalah fikih. Imam Ahmad di atas akidah salafus saleh. Imam Syafi'i di atas akidah salafus saleh. Imam Malik bin Anas di atas akidah salafus saleh. Semua mereka di atas watirah wahidah, satu akidah, satu manhaj. Semua mereka membantah orang-orang sesat di zamannya itu. Semua mereka yakin bahwasanya pemahaman salaf itu yang harus dipegang. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan apa? Memuji para sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Kata beliau, wahum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa wara'in wa dinin. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, akal, wara', agama, istinbat, istidrak dan ijtihad. Wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat mereka lebih terpuji dari pendapat kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini yang bicara siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Masya Allah Pak, keilmuan beliau luar biasa. Diakui oleh seluruh ulama seluruh dunia. Kefaqihan beliau. Tapi subhanallah Imam Syafi'i mengatakan pendapat para sahabat lebih layak untuk kita ikuti. Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan demikian dalam kitab beliau Aslus Sunnah. Beliau berkata, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami, yaitu memegang apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang tidak ada nas yang sharih dalam masalah itu, mereka berselisih. Dan mereka tidak saling mencela satu sama lainnya, Pak. Seperti Imam Syafi'i merajihkan bahwa makmum wajib baca Al-Fatihah. Baik imam bacanya keras maupun sir. Imam Ahmad berpendapat atau Imam Abu Hanifah pendapatnya beda. Kata beliau makmum tidak boleh baca apapun, diam. Karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Imam Ahmad tengah-tengah. Imam Ahmad mengatakan kalau bacanya imam keras, diam. Kalau bacanya imam tidak keras, baca.
berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi mereka tidak saling mencerca. Tidak saling mengatakan kamu sesat kalau enggak baca Al-Fatihah. Iya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa amma masail ijtihadiyah allati yasugu fiha al-ijtihad. Adapun masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang memang diperbolehkan seseorang padanya ijtihad karena tidak ada nas, maka semua ulama sepakat bahwa dalam masalah ini kita tidak boleh saling mengingkari. Cukup kita memilih mana yang paling kuat. Menurut kamu baca Al-Fatihah rajihnya yang mana? Oh, saya melihat Ustadz yang paling kuat mazhab Syafi'i. Ya silahkan amalkan. Adapun Anda mengatakan kamu kalau nggak baca Al-Fatihah ahli bid'ah kamu, sesat kamu. Waduh, ini bahaya mas. Ini tidak pernah diyakini oleh salafus saleh. Ikhwatul Islam. Maka dari itulah adanya madhab yang 4 itu dalam masalah fikih. Bukan dalam masalah apa? Akidah, bukan. Makanya perselisihan yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tadi, umat Islam berselisih menjadi 73 golongan, itu dalam masalah akidah, masalah pokok-pokok din agama. Paham? Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sengaja saya ceritakan ini dulu sebelum saya membahas tentang fikih ikhtilaf. Supaya saya ingin menggambarkan kepada antum semua bahwa ternyata perselisihan itu ada 2 macam. Ada yang menyebabkan pelakunya sesat dari jalan yang lurus. Ada yang tidak menyebabkan pelakunya sesat dari jalan yang lurus. Iya. Tadi sudah kita sebutkan ada Syiah, Khawarij, Murji'ah, apalagi Qadariyah, apalagi Mu'tazilah, apalagi Sufiyah, Tasawuf ya. Dan saya tadi sebutkan ada mazhab yang 4. Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah. Dalam masalah apa ini? Fikih. Masalah yang sifatnya diperbolehkan padanya ijtihad, yang tidak ada padanya apa? Dalil yang sharih. Paham insyaallah? Paham ya ikhwah? Bisa bedakan antara 2 macam perbedaan ini? Bisa bedakan antara 2 macam perselisihan ini? Syiah berbeda dengan Ahlussunnah. Khawarij berbeda dengan Ahlussunnah. Murji'ah berbeda dengan Ahlussunnah. Dalam masalah apa? Akidah, dasar-dasar agama, keyakinan. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi sedikit. Ya, ada perbedaan-perbedaan pokok usul. Perbedaan dengan mazhab Maliki, perbedaan dengan mazhab Hanafi. Masalah apa? Fikih, yang masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang tidak ada nas yang sharih padanya. Dalam seperti ini boleh saling mengingkari, saling menyesatkan? Tidak. Walaupun masih terbuka pintu dialog enggak masalah untuk mencari mana yang paling kuat pendapatnya. Fahimtum ya ikhwah? Bisa bedakan antara ini dan itu? Baik, kalau begitu sekarang kita akan mulai pembahasan. Ya, sudah mulai tergambar? Baik. Maka dari sini ya akhwal Islam kita ambil beberapa kaidah dan faidah. Kaidah yang pertama, bahwa perselisihan dalam Islam itu tercela, bukan terpuji. Perselisihan dalam Islam itu apa? Tidak dirahmati oleh Allah. Maka salah besar kalau ada orang berkata perselisihan itu rahmat. Karena sudah bertabrakan dengan ayat, hadisnya juga batil, secara praktek pun juga salah. Antum kalau musyawarah cari apa? Cari mufakat apa cari perselisihan? Kalau perselisihan rahmat, setiap kali mufakat jangan mufakat. Kita berselisih saja. Kenapa? Rahmat. Buat apa musyawarah kalau begitu, Pak? Ya tidak.
Iya Allah. Ini kaidah yang pertama yang harus antum pahami, bahwa perselisihan tidak baik dan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaidah yang kedua yang perlu kita ambil, yang kita pahami saudara-saudaraku sekalian, bahwa perselisihan dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ya, dari sisi bentuknya, yaitu ada perselisihan yang disebut oleh ulama dengan istilah perselisihan tanawwu variatif. Perbedaan yang bersifat variatif atau tanawwu. Contoh misalnya perbedaan dalam penafsiran suatu makna ayat. Yang sebetulnya kalau kita perhatikan, masing-masing pendapat itu masuk dalam keumuman ayat itu. Saya berikan contoh ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan firman Allah dalam surat Yusuf, walamma balagha ashuddahu, Allah mengatakan dalam surat Yusuf itu, walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Ketika Yusuf telah sampai kepada ashuddahu, maka kami berikan kepada Yusuf hukum dan ilmu. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan ketika Yusuf telah sampai ashuddahu? Sebagian mengatakan yaitu umur 18 tahun. Ada yang mengatakan yaitu umur 20 tahun. Ada yang mengatakan yaitu umur 33 tahun. Ada yang mengatakan umur 40 tahun. Ada beberapa pendapat ini. Apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Dalam bahasa Arab kata ashuddahu yaitu kematangan dalam berpikir. Itu dimulai dari umur 18 sampai umur 40 tahun. Ada yang mengatakan sampai umur 60 tahun. Jadi ini perselisihan yang variatif. Karena semua masuk dalam makna ashuddahu. Jadi tidak saling bertabrakan. Ini namanya perselisihan apa? Variatif. Yang disebut dalam bahasa Arabnya tanawwu. Ta, nun, wawu, ain. Tanawwu'. Ya. Yang kedua, Mas jangan tidur ya Mas ya. Tolong jangan tidur. Soalnya kalau lagi tidur takutnya mimpinya ngelihat Ustadz Badur lagi ceramah. Ngomongnya beda, bener. Nanti di luar ngomongnya Ustadz Badur bilang begini padahal enggak. Sering terjadi seperti itu. Saya biasanya kalau kajian itu mengambil perjanjian dulu dengan teman-teman. Ya. Yang tidur saya tunjuk. Setuju tidak? Hah? Kalau ada yang tidur saya tunjuk. Setuju tidak? Setuju? Semua setuju? Oke. Berarti ini akan kita lakukan sesuai dengan persetujuan bersama. Yang untuk saya tunjuk. Saya tanya atau saya suruh berdiri dia. Saya dulu duduk di majlis Syekh Utsaimin seperti itu. Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau ada yang ngantuk, kamu. Waduh, apa yang saya ucapkan tadi? Enggak tahu Syekh. Kum, diri. Berdirilah dia. Syekh ngajar lagi. Setelah 5 menit duduk. Saya mau praktekkan ini di majelis ini. Biar nggak ngantuk. Soalnya kalau antum ngantuk enak antum, anak capek ngomong antum enak-enak tidur. Mendingan bawa bantal dari rumah Mas. Sampai mana tadi? Yang kedua, itu perselisihan yang bersifat tabad, saling bertabrakan. Saling bertabrakan. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih bisa terjadi. Dalam masalah akidah, keyakinan seperti Allah bersemayam di atas arsy dengan keyakinan Allah berada di mana-mana, tabrakan Mas. Gak mungkin bersatu itu. Ini tabad. Ya. Keyakinan takdir itu ada dengan keyakinan takdir tidak ada, tabad, tabrakan ini. Keyakinan bahwasanya
Iman itu bertambah dan berkurang. Dengan keyakinan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Tabad berkabakan ini. Ini masalah akidah. Ini saya sedang bahas secara umum dulu ya. Dalam masalah fikih, contoh. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh bid'ah. Sunnah sama bid'ah bertabrakan ini mas. Sunnah dan bid'ah itu bertabrakan. Bukan tanawu, bukan variatif. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang kedua. Pahami? Iya. Kaidah yang ketiga yang hendaknya kita fahami dalam masalah perselisihan, bahwa ya akhal Islam, perselisihan dilihat dari sisi bolehkah kita mengingkari atau tidaknya ada dua macam. Perselisihan dilihat dari sisi boleh atau tidaknya kita mengingkarinya ada dua macam. Macam yang pertama, perselisihan yang boleh kita ingkari. Macam yang kedua, perselisihan yang tidak boleh kita saling mengingkari. Paham? Ada dua macam. Yang pertama apa? Perselisihan yang apa? Boleh diingkari, bahkan harus terkadang. Yang kedua apa? Perselisihan yang tidak boleh diingkari. Dalam artian tidak boleh kita saling menyesatkan, tidak boleh kita saling mengingkari. Kita akan bahas yang kedua dulu. Apa yang kedua itu? Apa kedua, Daeng? Daeng apa yang Daeng Tata? Kamu yang lagi garong hidung. Apa yang kedua tadi itu? Perselisihan yang kita tidak boleh saling mengingkari, yaitu dalam masalah yang sifatnya tidak ada nas, yang diperbolehkan padanya ijtihad. Yang diperbolehkan padanya apa? Ijtihad. Apa itu nas? Dalam ilmu usul fikih, nas itu artinya dalil yang maknanya jelas dan gamblang, tidak ada makna yang kedua. Nas itu adalah dalil yang maknanya apa? Jelas dan gamblang, tidak ada makna yang kedua. Ini namanya nas. Jadi ya akhwal Islam azani Allah ya, yang tidak boleh saling mengingkari itu dalam masalah nas. Nas itu apa? Sorry. Saya berikan contoh nas itu hadis yang mengatakan setiap arak itu, setiap yang memabukkan itu arak. Ini contoh untuk nas ya, bukan contoh untuk perselisihan yang tidak boleh saling mengingkari. Ingat ya, supaya enggak kemana-mana ini. Ya. Jadi contoh nas adalah hadis yang mengatakan setiap setiap yang memabukkan apa? Arak. Setiap arak itu apa? Haram. Ini nas namanya. Ada lagi dalil yang bukan nas. Yang disebut dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalil zahir. Wah, ini masuk pelajaran usul fikih nih. Ya. Tapi nggak apa-apalah. Kalau antum nggak belajar, kapan antum belajar? Ya, jangan kita ridho dari dulu kita nggak tahu terus mas. Iya nggak? Harus mau naik kelas lah, naik kelas 1, naik kelas 2 gitu kan ya. Zahir itu apa? Dalil yang salah satu maknanya lebih kuat daripada makna yang lain, walaupun mengandung makna yang lain. Paham tidak? Kalau nas, dalil yang maknanya hanya satu. Maknanya jelas, gamblang, dah. Ada lagi dalil yang maknanya punya dua, tapi yang satu lebih kuat daripada yang lain. Saya berikan contoh.
Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata la dalam bahasa Arab itu ada 3 makna. Makna yang pertama ini yang paling kuat. La artinya tidak ada. Artinya tidak ada wujudnya. Makna yang kedua yang lebih lemah dari yang pertama, yaitu tidak ada artinya tidak sah. Tidak apa? Tidak sah. Makna yang ketiga, la artinya tidak sempurna. Tidak apa? Tidak sempurna. Sering terjadi para ulama perbedaan pendapat dalam memahami makna la. Apakah la ini menunjukkan kepada meniadakan keberadaan atau meniadakan apa? Keabsahan atau meniadakan kesempurnaan. Walaupun pada asalnya dibawa kepada makna yang pertama. Kalau yang makna pertama tidak bisa karena ada dalil yang menunjukkan bukan itu maksudnya, maka dibawa kepada makna yang kedua. Kalau makna yang kedua tidak bisa karena ada dalil yang memalingkannya, dibawa kepada makna yang ketiga. Nah, terkadang para ulama berbeda dalam memahami ini. Paham nggak, Pak? Paham? Contoh hadis, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak berwudu. Semua ulama sepakat. Dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak baca bismillah. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah baca bismillah hukumnya wajib atau sunnah? Sebagian mengatakan wajib berdasarkan hadis ini. Sebagian mengatakan tidak wajib. Karena dalam hadis yang lain dari hadis Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas, ketika mereka mempraktekkan wudu Nabi, mereka tidak menyebut baca bismillah. Sehingga dibawa kepada la di sini kepada kesempurnaan. Paham nggak, Pak? Jadi terjadi perbedaan. Nah, ini masalah yang sifatnya apa? Yang boleh padanya berijtihad. Berarti ini tidak ada nasnya yang sorry. Maka pada waktu itu kita tidak boleh saling apa? Saya berikan contoh lagi. Kunut subuh. Memang terjadi ikhtilaf di sini. Apakah itu sunnah ataukah bid'ah? Ataukah sebatas tidak disyariatkan? Ada 3 pendapat. Imam Syafi'i sunnah. Dalilnya hadis. Lam yajar Rasulullah SAW yaknut fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Jumhur mengatakan tidak. Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan jumhur gara-gara 1 orang perawi. Di dalam sanad hadis itu ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan. Ya, Abu Ja'far Ar-Razi. Sebagian ulama menganggap ia thiqah seperti Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini gurunya Imam Bukhari, Al-Fallas termasuk Imam Syafi'i. Atas dasar karena mereka menganggap itu perawinya thiqah, hadisnya sahih, maka amalannya sunnah. Jumhur mengatakan Abu Ja'far lemah. Dan ini pendapat Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan banyak lagi ulama yang lain. Mengatakan Abu Ja'far buruk hafalannya. Gara-gara berbeda pendapat dalam menilai seorang perawi, terjadi apa? Perbedaan pendapat, Pak, menilai hadis tersebut. Paham nggak, Pak? Jadi ini berhubungan dengan masalah penilaian seorang perawi. Sementara tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis si fulan lemah. Ada? Untuk menilai seorang perawi ini lemah atau tidak sesuai dengan apa? Penelitian terhadap perawi tersebut. Yang satu meneliti mengatakan thiqah, yang satu meneliti yang mengatakan lemah. Walaupun saya lebih condong pada pendapat jumhur yang melemahkan. Karena kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Celaan yang telah ditafsirkan disebutkan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian.
Dan di sini yang menjarah Abu Ja'far Ar-Razi membawakan tafsil dan penjelasan, yaitu bahwa dia buruk hafalannya. Maka tentu ini lebih dahulukan. Tapi ini masalahnya masalah yang boleh padanya ijtihad. Maka tidak perlu kita saling mengingkari. Saya merojikan pendapat jumhur. Jumhur berbeda pendapat lagi. Apakah sudah sampai bid'ah atau tidak? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik Al-Ashja'i. Bahwa Abu Malik bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka kunut subuh?" Apa kata siapa? Sahabat ayahnya ini, "Hai bunayya muhdas." Hai anakku, itu diada-adakan. Atas dasar ini Abu Hanifah berkata apa? Bid'ah. Sementara ahli hadis Imam Ahmad dan Imam Malik dan kebanyakan para ahlul hadis berpendapat sebatas tidak disyariatkan, tapi tidak sampai kepada derajat apa? Bid'ah. Sehingga di sini jumhur berbeda pendapat. Kalau saya sholat di belakang Imam Syafi'i bagaimana? Ikut kunut apa tidak? Kebanyakan para ulama jumhur mengatakan ikut. Mereka yang mengatakan bid'ah, tidak boleh, itu bid'ah. Nah inilah Pak, terjadilah perselisihan masalah ini. Paham gak Mas? Deng, jangan ngantuk Deng. Matanya sudah 5 watt itu. Ini perselisihan yang seperti apa? Yang tidak boleh kita saling menyesatkan, saling mengingkari. Ada lagi perselisihan yang boleh kita saling mengingkari, bahkan harus terkadang. Kapan? Pertama, tulis. Yang tidak tulis ingat baik-baik. Ya. Deng ini banyak yang tidak tulis ini. Mungkin hafalannya sudah seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau di majlis taklim tidak pernah bawa tulisan. Dicatat setelah 2 bulan. Makanya kalau saya lihat ada yang nggak nulis, saya husnudzon aja, mungkin hafalannya kuat. Allahu a'lam, setelah kajian nggak tahu lagi itu. Jadi kapan perselisihan boleh kita saling apa? Yang pertama, apabila pendapat seseorang bertabrakan dengan ijma' seluruh ulama. Di mana ijma'nya qat'i, jelas tegas bahwa sudah terjadi ijma'. Dan dalam masalah akidah rata-rata sudah menjadi ijma' para sahabat, Pak. Keyakinan Ahlus Sunnah Salafus Saleh yang diyakini oleh imam yang 4 atau yang 3, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu semua sudah menjadi ijma' seluruh ulama. Iya. Utama dari kalangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seperti Allah, berkeyakinan Allah bersemayam di atas arash. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Keyakinan tentang surga dan neraka. Keyakinan akan adanya azab kubur, nikmat kubur. Keyakinan akan munculnya Dajjal. Keyakinan akan adanya apa? Tanda-tanda hari kiamat yang besar maupun yang kecil. Keyakinan bahwa Abu Bakar terbaik setelah Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya Umar. Kemudian setelahnya Uthman. Kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib. Keyakinan wajibnya menghormati seluruh sahabat yang wafat di atas iman dan Islam. Keyakinan mencintai Ahlul Bait, mencintai para istri-istri Nabi SAW. Banyak ya akhi, ini keyakinan yang tidak boleh diselisihi. Karena ini menjadi sebuah ijma' para sahabat seluruhnya, para tabi'in seluruhnya. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Iya, tapi seseorang mengetahui ijma' atau tidaknya itu sesuai dengan keilmuan dia.
Alhamdulillah. Ya, di zaman sekarang banyak penuntut ilmu ketika dihadapkan pendapat ustadz ini begini, ustadz ini begini, bingung. Ya tidak. Karena kenapa bingung? Jawabnya karena tidak punya ilmu dan kurang ilmu. Akhirnya apa? Dianggaplah ini masalah perselisihan. Padahal bisa jadi salah satu pendapat ustadz itu bertabrakan dengan ijma sebelumnya. Maka bisa jadi pendapat itu ustadz ini tidak boleh dipakai. Karena kekurangan ilmu kita. Karena apa? Kekurangan ilmu kita. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa ikum. Maka dari itu, siapa yang sudah menyatakan dengan pasti, dengan dalil-dalil bukti yang sangat nyata, terjadinya ijma para ulama terdahulu, bahwa para ulama sudah berijma, dan ijma itu adalah kesepakatan ulama seluruh dunia, ahli ijtihadnya mas, bukan hanya di Indonesia atau di Saudi atau di Mesir, tidak. Ya, maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, kalau memang itu sudah pasti ijma, siapapun yang bertabrakan dengan ijma, saya katakan salah, harus diingkari. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ijma. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat surat Al-An-Nisa akan wajibnya mengikuti ijma. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya apa? Petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kata Imam Syafi'i artinya kesepakatan kaum muslimin, para ulama mereka. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan ia luasa dalam kesesatannya, dan kami akan bakar ia dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruknya apa? Tempat kembali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Daeng, jangan ngantuk, Daeng. Kalau masih gini, saya tidak akan tunjuk, Mas. Tapi kalau sudah tidur baru saya tunjuk insya Allah. Jadi yang pertama apa? Setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma, maka pendapat itu pasti batil. Yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan nas yang sharih dan gamblang, yang tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan nas lain yang lebih sharih. Contohnya tadi, Abu Hanifah berpendapat arak itu yang terbuat dari anggur saja. Adapun yang tidak terbuat dari anggur bukan arak. Maka yang seperti ini akhwat Islam kita ingkari. Kalau ada pemuda mabuk, kemudian kita ingkari dan berkata, pemuda itu, ini masalah perselisihan ulama. Hormati pendapat Abu Hanifah. Sambil mabuk begitu. Ini bukan anggur, ini rambutan. Kita katakan enggak, pendapat Abu Hanifah dalam hal ini batil. Batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan nas yang sharih, jelas dan tegas. Iya. Kalau ada perempuan menikah tahu-tahu dengan tanpa wali dan 2 saksi, Mas. Iya. Abu Hanifah mengatakan boleh. Gak masalah. Wanita yang menikah tanpa wali dan 2 saksi. Jadi kalau bapak ibunya dan keluarga nggak ridho, nggak setuju, ya nggak apa-apa, kawin lari. Ya lari pagi kali ya, capek. Kawin lari, menikah udah tanpa wali dan 2 saksi, sah. Apa hujahnya Abu Hanifah dikiaskan dengan jual beli?
Qiyas. Tapi jumhur mengatakan batil. Karena hadisnya jelas, Nabi bersabda, ya, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, nikahnya batil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bayangkan Mas, kalau ada perempuan madhabnya Abu Hanifah, pas ngelihat antum kawin yuk. Ya, nggak perlu izin wali, nggak usah, kita kawin aja sekarang. Allah musta'an. Ikhwatal Islam. Nah ini yang keberapa? Yang ketiga, setiap pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali, hanya sebatas berdasarkan hawa nafsu, atau ada hadisnya tapi palsu. Hadisnya apa? Palsu. Ya. Contoh, Imam Nawawi, padahal Imam Nawawi termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ketika ditanya beliau tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, beliau berkata apa? Fa inna hataini sholataini lam tarid fihima hadithun sahihun wala amila bihi salafus salih fahuma bid'atani madmumatan. Kata beliau, dua salat ini tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih, tidak pula diamalkan oleh salafus salih, maka dua salat ini bid'ah yang tercela. Padahal beliau termasuk orang yang membela adanya bid'ah hasanah. Tapi karena ini hadisnya palsu dan tidak pula diamalkan oleh salafus salih, maka Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah yang tercela. Kalau di zaman sekarang malah dikatakan apa? Bid'ah hasanah. Berarti Pak, praktek bid'ah hasanah di zaman dahulu dengan zaman sekarang jauh beda. Zaman sekarang setiap yang dianggap baik jadi bid'ah hasanah. Baik kok, jadi bid'ah hasanah. Kalau di zaman dahulu tidak. Ada kaidah-kaidahnya jelas. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini, jadi setiap ibadah, pendapat yang sama sekali tidak ada dasarnya, tapi hanya sebatas hawa nafsu dan ra'yu, pendapat saja. Ya. Atau ada hadisnya tapi palsu. Maka seperti ini batil. Boleh kita ingkari? Naam. Enggak masalah. Bahkan setiap orang yang bawa hadis palsu harus diingkari, tidak? Harus. Di zaman sekarang ini banyak Pak bawa hadis palsu itu. Apalagi kalau antum sudah masuk Dumai. Tahu Dumai? Dunia maya. Ya. Di internet itu berseliweran hadis-hadis palsu. Wah, mengerikan itu. Ya. Kalau sudah masuk bulan Rajab ada hadis keutamaan tersebar itu. Siapa yang puasa hari pertama, kedua, tiga, keempat sampai hari ke-20, hari ke-20. Batil. Ada lagi kemarin waktu bulan Dzulhijjah, keutamaan puasa tanggal 1-nya, 2-nya, 3 sampai hari ke-9. Batil. Semua palsu ya. Sebelum bulan Ramadan keluar hadis Nabi Muhammad SAW ya berkata, Jibril waktu itu naik mimbar, Nabi SAW kata amin, 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 amin. Jibril berkata, Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf kepada orang tuanya, belum minta maaf kepada ibunya, kepada batil palsu. Itu hadis made in Indonesia, Pak. Asli itu made in Indonesia itu. Yang sahih itu Rasulullah naik mimbar, amin, amin, amin. Isinya apa? Kata Rasulullah yang pertama, semoga Allah menghinakan orang yang masuk padanya bulan Ramadan lalu keluar dalam keadaan belum dapat ampunan. Ini jelas sahih. Berarti Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi sama pemalsu ini pinter. Diambil awalnya, lafadznya bikin sendiri. Kan musibah. Ya. Dan berdusta atas nama Rasulullah, seluruh umat sepakat
haram. Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Oh, ya. Lihat ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Faham ini? Jadi kapan pendapat itu boleh kita ingkari? Yang pertama, bila bertabrakan dengan apa? Yang kedua, dengan nas yang sahih dan sharih. Yang ketiga, tidak ada dasarnya sama sekali, tapi hanya berdasarkan hawa nafsu dan ra'yu. Paham? Atau ada hadisnya tapi palsu. Harus kita ingkari. Jadi bisa bedakan tidak mana perselisihan yang bisa kita ingkari, yang mana tidak? Hah? Nah, inilah kaidahnya yang harus saya beritahu kepada antum. Jadi tidak setiap perselisihan boleh dihormati. Hah? Jadi lihat Pak, salah kalau ada orang berkata tidak boleh saling mengingkari dalam masalah yang diperselisihkan. Salah. Tapi yang benar, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah yang boleh padanya ijtihad. Karena tidak ada nas dalam masalah itu. Maka yang ini benar. Tidak setiap pendapat bisa kita hormati Pak. Makanya yang diucapkan oleh banyak orang di negeri kita ataupun di manapun juga yang mengatakan, belajarlah menghargai pendapat orang lain. Saya katakan salah. Komunis mau kita hargai? Lah. Yang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada, tidak. Orang yang mengatakan bahwasannya syariat Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi kita hormati? Tidak. Pendapat liberal yang mengatakan jilbab itu ya disesuaikan dengan daerah masing-masing, kalau asmat jilbabnya yang koteka, batil ya akal Islam. Seperti itu kita hargai? Lah, tidak setiap pendapat bisa kita hargai, tidak bisa Pak. Harus yang salah kita luruskan, yang benar kita dukung. Yang salah tidak boleh didukung, harus kita apa? Ingatkan. Namun mungkin cara mengingatkannya itu yang harus kita perbaiki. Iya. Ikhwatal Islam azani Allah. Cuma masalahnya Pak, masyarakat Indonesia itu tidak siap dikritik. Kalau ritual ibadahnya atau pendapatnya dikritik, maka seakan-akan dia mengatakan itu yang mengkritik musuh saya. Harus saya musuhi. Siap-siap perang. Kritik ada dua macam. Kalau kritiknya benar, sahih, wajib diterima. Kalau kritiknya salah, cukup kita bantah secara ilmiah. Selesai kan? Iya. Memang yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, sahih Pak. Tapi yang salah itu kalau dia salah nggak mau dikritik. Iya. Sahih ya akal Islam. Siapa sih di antara kita yang pengen disebut sesat? Ada? Gak ada. Hatta orang tersesat di dunia pun juga nggak mau disebut sesat. Fir'aun emang mau disebut sesat? Allah menyebutkan tentang perkataan Fir'aun apa? Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang kalian. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kecuali kepada jalan kebenaran. Yang ngomong siapa ini? Fir'aun. Ternyata Fir'aun tidak merasa sesat kan? Karena memang semua manusia pasti tidak mau disebut sesat. Makanya kalau antum ngomong di Dumai sana, dunia maya, si fulan sesat, antum yang dibully.
Antum yang dibully habis-habisan. Karena orang awam apalagi paling tidak suka orang yang suka menyesatkan. Walaupun orang yang disesatkan jelas-jelas sesat. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka mulai muncul pendapat apa? Udah, kamu jangan merasa paling benar sendiri. Ketika kita berpegang kepada sunnah, kita yang disebut merasa paling benar sendiri. Ya. Kalau antum, ada orang bilang ke antum gini ya. Kamu jangan merasa paling benar sendiri. Balikan ucapan itu. Pak, Bapak ngomong begitu merasa benar tidak? Ya benar, ya sudah. Berarti Bapak juga merasa paling benar sendiri. Ya tidak? Kalau ada orang berkata kepada antum, kamu jangan merasa paling benar sendiri. Katakan kepada dia, Pak, di dunia ini tidak ada orang yang merasa paling sesat sendiri, Pak. Merasa benar tuh boleh kalau dalilnya jelas, dasarnya kuat, hujahnya Al-Quran, hadis dan ijma. Harus. Tapi kalau merasa benar tidak punya dalil, aneh. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, na'am memang dalam masalah yang sifatnya ijtihadiyah kita tidak boleh saling mengingkari. Tapi kita berusaha untuk merojihkan mana yang paling kuat, itu yang kita amalkan. Dan Allah akan menghisap sesuai dengan amalan yang kita yakini itu wajib atau tidak. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, dari sini paham insyaallah Pak? Bahwa ternyata ada perselisihan yang boleh diingkari, ada yang tidak boleh kita saling mengingkari. Kapan? Sudah saya berikan tadi kaidah-kaidahnya secara umum. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kaidah yang keberapa? Yang keempat. Tidak boleh ketika terjadi perselisihan para ulama, tidak boleh kita merujuk hawa nafsu atau berdalil dengan pendapat ulama. Akan tetapi dalil kita Al-Quran dan hadis. Saya ulangi. Ketika para ulama terjadi perbedaan pendapat, dalil kita Al-Quran dan hadis, bukan berdalil dengan apa? Hawa nafsu atau sebatas pendapat ulama. Karena pendapat ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Faham tidak? Dan ijma. Dan apa? Dan ijma. Ulangi. Iya, jadi kalau terjadi perselisihan ulama, jangan kita berdalil dengan pendapat ulama, salah. Ya, misal dalam masalah masalah-masalah fikih banyak ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, misalnya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kemudian apa? Masing-masing berhujah dengan pendapat imamnya, salah. Yang benar apa? Dalilmu dari Al-Quran dan hadis apa? Atau ada ijma? Oh, dalil saya Al-Quran qala Allah, qala Rasulullah SAW begini. Makanya ya akhi lihat, para ulama madhab tidak pernah fanatik dengan madhabnya. Terkadang mereka menyelisih madhabnya karena tidak sesuai dengan dalil.
Al-Khattabi. Al-Khattabi. Ini ulama besar mazhab Syafi'iyah di zamannya. Menyelisihi 119 permasalahan dalam mazhabnya sendiri. Karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat. Ya. Ada dalil yang lebih kuat. Makanya penting akhi, dalam masalah ini kita lihat. Kamu pendapatnya kurban wajib apa enggak? Wajib. Dalilnya Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dalilnya apa lagi? Rasulullah bersabda begini. Kamu pendapatnya apa? Sunnah. Dalilnya karena ini dalilnya dahulu para sahabat ada yang tidak berkorban. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Uqbah bin Amir, dan mereka tidak ada yang mengingkari di kalangan sahabat yang lain. Demikian pula hadis. Ya. Mana yang lebih kuat? Nah inilah dilihat dalilnya. Paham tidak? Bukan misalnya kamu pendapatnya apa? Korban wajib apa tidak? Wajib. Dalilnya Syekh Utsaimin berkata, bukan dalil itu. Itu bukan dalil. Sebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis, baru perkataan para ulamanya. Faham tidak Pak? Pokoknya saya fanatik sama Syekh Utsaimin. Kalau situ nggak ikut pendapat Syekh Utsaimin, sesat. Bahaya ini Mas. Kalau pendapat Syekh Utsaimin diselisih oleh ulama lain, nggak boleh kita berhujah dengan pendapat seorang ulama. Kecuali kalau pendapat Syekh Utsaimin ijma, jadi sebuah kesepakatan seluruh ulama, boleh pada waktu itu berhujah dengan pendapat ulama. Ini hujah soalnya. Ini apa? Ijma. Paham tidak? Iya. Nah ini akal Islam. Makanya kalau ada orang, terkadang ya, teman-teman yang ngaji ini Pak, kalau lagi ngaji itu pasti ada istilah ngefan. Tahu ngefan? Ngefan sama ustadz. Saya ngefannya sama ustadz fulan. Saya ngefannya sama ustadz fulan. Ngefan itu lama-lama berubah jadi apa? Fanatik. Setelah fanatiknya kuat, lama-lama wala dan baroknya buat dia. Loyalitas dan permusuhannya untuk ustadz tersebut. Kalau sudah sampai derajat ini jadi hizbi. Saya katakan jadi hizbi Pak. Ya benar seperti ini Pak. Ya. Jadi antum marah gara-gara pendapat ustadz antum diselisih oleh ustadz. Padahal yang menyelesainya mungkin ulama kali. Ya. Karena masalahnya antum sudah ngepen banget. Wah pokoknya ngepen deh sama dia. Ya. Ini sikap salah Pak. Jangan samakan ustadz dengan artis, dengan selebritis, salah. Dalam menuntut ilmu itu, kita itu harus jelas. Bolehlah Anda senang kepada seorang ustadz, tapi Anda harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ustadz Anda manusia biasa. Yang harus kita nilai adalah dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman salafus saleh. Itu yang kita jadikan parameter. Pendapat siapapun kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman salafus saleh, kita ingkari. Walaupun terkadang ustadznya belum bisa kita cap keluar dari ahlus sunnah. Bisa jadi karena dia dalam hal ini kurang keilmuannya. Karena kebodohannya kita maafkan. Kita tegakkan hujah kepada dia. Ya. Sementara dia tidak ada niat untuk mengikuti hawa nafsu. Dia berusaha untuk mencari kebenaran, tapi qadarullah jatuh kepada apa? Kesalahan. Maka yang sepertinya dimaafkan. Belum bisa kita cap, oh kamu itu. Belum. Kita lihat orangnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini ya. Jadi biasakan. Kalau dalam masalah yang para ulama berselisih, yang tidak ada nas yang sharih, dan memang ijtihad boleh padanya, hujah kita Al-Quran dan hadis dan ijma, bukan pendapat ulama.
Boleh berhujah dengan pendapat ulama dalam masalah yang memang tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59 apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, maka kembalikan ke mana? Pendapat ulama? Bukan. Pendapat mazhab? Bukan. Apa kata Allah? Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Pemahaman kebalikan ayat itu apa? Kalau kalian tidak berselisih, cukup, dah selesai. Iya. Tapi yang nggak berselisih bukan orang awam, Pak, ulama mujtahid. Ustadz, kami punya sebuah majelis, Ustadz, kami tidak berselisih. Berarti bolehlah hujah ya. Emangnya kalian ulama, Pak? Kemudian ijma yang dimaksud ijma ulama seluruh dunia. Fahami itu baik-baik. Paham ya akhi? Paham ya ikhwah? Iya. Kaidah selanjutnya ya, yang hendaknya kita pahami baik-baik saudara-saudaraku sekalian. Iya. Bedakan antara orang yang mengikuti hawa nafsu dengan orang yang tujuannya mencari kebenaran kemudian jatuh kepada kesalahan. Bedakan antara orang yang jatuh kepada kesalahan itu karena apa? Saya berikan. Orang yang jatuh kepada kesalahan itu ada dua macam. Ada yang memang dia bukan ngikutin hawa nafsu, tapi dia berusaha untuk mencari kebenaran. Tapi qadarullah salah. Ya, padahal dia tidak menginginkan apa? Kebatilan itu. Saya pun juga berusaha cari. Maka yang seperti ini masih dimaafkan. Belum bisa dikatakan pelakunya apa? Keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan orang yang ngikutin hawa nafsu. Sudah disampaikan dalil, hujah, udah berbagai macam. Sebetulnya dia tahu itu salah, tapi ngikutin hawa nafsu, ngeyel. Maka ini beda, Pak. Hukumnya pun beda dalam Islam. Makanya Allah mencela para pengikut hawa nafsu. Allah mengatakan waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Orang yang tersesat gara-gara nggak tahu, kalau dikasih tahu insya Allah mau kembali, Pak. Tapi kalau orang tersesat gara-gara ngikutin hawa nafsu, 1000 dalil antum hujahkan, nggak diterima sama dia. Karena patokan dia bukan dalil, tapi apa? Hawa nafsu. Iya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian, ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, yang ke berapa? Yang ke-6. Ke-6 apa ke-5? Ada yang 6, ada yang 5. Ini terjadi perselisihan ini. Yang rojih yang mana ini? Yang 6. Semua 6? Nah, jumhur 6 ini. Yang satu nyeleneh 5. Taib yang ke-6. Yang berhubungan dengan masalah mengingkari perselisihan. Mengingkari apa? Kalau dalam masalah yang diperbolehkan padanya untuk saling mengingkari, maka kita hendaknya mengingkari. Namun tata cara mengingkari itu harus memenuhi apa? Adab-adabnya. Contoh misalnya, ada teman kita yang jatuh kepada pemahaman yang jelas-jelas seluruh ulama sepakat bahwa itu sesat. Seperti keyakinan Murji'ah atau keyakinan Khawarij. Maka kewajiban kita, Pak, dalam masalah ini apa? Kita tegakkan dulu hujah dengan lembut.
Di zaman sahabat Nabi SAW, ada nggak para sahabat yang jatuh kepada kesalahan? Banyak. Tapi bagaimana Rasulullah mensikapinya? Lihat. Saya berikan contoh. Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah ke Syam. Sepulangnya dari Syam, Mu'adz sujud ke Rasulullah. Sementara sujud kepada selain Allah dalam hukum Islam itu syirik. Tapi apakah Rasulullah langsung mengatakan, "Hei Mu'adz, kamu sesat"? Rasulullah nanya dulu. "Ya Mu'adz, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hei Mu'adz?" Rasulullah nanya dulu, ada enggak punya, barangkali ada alasan dia. Apa kata Mu'adz, "Hai Rasulullah, aku di Syam melihat orang-orang sujud kepada pendeta. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Makanya aku sujud." Oh, ada syubhat di sini. Maka apa? Rasulullah menghilangkan dulu syubhatnya. Kata Rasulullah, "Hai Mu'adz, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami." Maksudnya bahwa sujud itu dalam Islam hanya untuk Allah. Lihat, Pak. Begitulah Rasulullah menyikapi orang yang jatuh kepada kesalahan. Hatib bin Abi Balta'ah, ketika Rasulullah mempersiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah, Fatu Mekah, dan Rasulullah menyuruh para sahabat, jangan sampai beritanya sampai kepada penduduk Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah, bahwa memberitahu Rasulullah akan mengirim pasukan besar, kamu pergilah menyingkir. Ini pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Rasulullah pun diberikan wahyu oleh Allah. Dikirimlah oleh Rasulullah beberapa sahabat untuk mengejar orang yang dikirimi surat tersebut. Rupanya seorang wanita. Ditangkap dia. Dipanggil oleh Rasulullah Hatib. Apa kata Rasulullah kepada Hatib? "Hatib, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Hatib?" Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini." Kata Rasulullah, "Jangan dulu Umar. Hai Hatib, kenapa kamu berbuat seperti itu?" Kata Hatib, "Demi Allah ya Rasulullah, aku dahulu waktu jahiliyah punya hutang nyawa. Dahulu saudara saya, teman saya itu menyelamatkan nyawa saya. Saya berpikir ini kesempatan saya untuk membalas budi, menyelamatkan nyawa dengan nyawa." Rasulullah bersabda, "Benar Hatib." Umar berkata, "Hai Rasulullah, tapi dia mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, ya Rasulullah. Biarkan aku penggal lehernya." Wah, Umar keras. Kata Rasulullah apa? "Hai Umar, bukankah Hatib termasuk orang yang ikut perang Badar? Dan Allah sudah berfirman kepada orang yang ikut perang Badar, silakan kamu amalkan apa yang kamu mau. Aku telah ampuni dosamu." Umar pun menangis. Lihat, Hatib tidak ada niat untuk mengkhianati Allah dan Rasul. Hatib berijtihad tapi salah. Faham tidak, Pak? Iya. Nah, ini akal Islam, azan ya Allah. Lihat, dalam menyikapi orang yang salah, terkadang kita nggak harus keras, Pak. Kita harus lembut. Terkadang kita harus tersenyum kepada dia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki yang bernama Uyainah bin Hisn minta izin pengen ketemu Rasulullah. Uyainah bin Hisn ini termasuk pentolan kabilah, tapi akhlaknya buruk. Iya. Dia minta izin pengen ketemu Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat dari kejauhan, Rasulullah bersabda apa? "Seburuk-buruk teman, orang yang buruk akhlak, bisa akhul asyirah, bisa ibnul asyirah." Kemudian Rasulullah mengizinkan, silakan. Ketika orang itu duduk di depan Rasulullah, Rasulullah tersenyum kepada dia. Wajahnya berseri-seri. Ketika orang itu pergi, Aisyah merasa heran. Ini kok Rasulullah gini ya? Dari belakangnya menjelek-jelekan, pas di depan tersenyum manis. Gimana ini?
Aisyah nanya ke Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah punya alasan. Rasulullah SAW mengatakan, hai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukannya. Rasulullah khawatir ini orang kalau Rasulullah keras lari. Akibatnya apa? Sesat. Sementara kita jangan sampai membantu setan untuk menyesatkan apa? Saudara kita. Makanya dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Janganlah tu'ini syaitan ala idlali akhik au kama qala. Jangan kamu membantu syaitan untuk menyesatkan saudaramu itu. Kasihan Pak, dia tidak tahu. Mungkin dia jatuh kepada kesalahan itu karena ketidaktahuan. Belum sampai kepada dia apa? Ilmunya. Kita berpikir bagaimana memberikan hidayah. Di zaman sekarang ini Pak, kebodohan merajalela Pak. Maka dari itu di zaman sekarang semangat untuk memberikan hidayah lebih harus. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana memberikan hidayah kepada manusia. Bagaimana mengajak kepada kebaikan. Banyak orang tersesat gara-gara tidak tahu. Bahkan banyak orang yang masuk ke dalam Syiah pun gara-gara apa? Terkena syubhat. Gak paham, gak tahu. Maka kita tegakkan hujah. Kita sampaikan dengan apa? Hikmah, ilmiah. Hilangkan dulu syubhatnya. Ini penting saudara. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini ya akhi. Ya. Bahwa tidak setiap ijtihad itu bisa kita hormati juga ternyata. Kalau dia berijtihad dalam keadaan sudah ada nas, maka ijtihad itu salah besar. Walaupun pelakunya belum tentu kita langsung kita cap, tidak. Bisa jadi karena ketidaktahuan dia atau belum sampai kepada dia apa? Dalil. Tapi kalau kita tahu itu ijtihadnya salah, nggak boleh kita berkata, kan siapa yang salah berijtihad dapat 1 pahala. Itu buat orang yang berijtihad. Kalau kamu tahu salah nggak boleh, kamu dosa. Ya. Jadi kalau kita tahu ini si fulan berijtihad, ijtihadnya salah karena bertabrakan dengan dalil, tidak boleh kita mengikuti ijtihad tersebut. Tidak boleh, walaupun si fulan yang mujtahidnya dapat 1 pahala karena dia berhak untuk berijtihad. Ya. Paham tidak Pak? Paham insyaallah? Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Pak. Ya, yang kurang ya mungkin karena kekurangan ilmu saya juga. Yang salah juga dikarenakan kekurangan ilmu saya. Maka terima kasih bagi orang-orang yang mengingatkan kelalaian saya. Bagaimana hukum menghadiri majelis ilmu yang dimana ustadznya menyesatkan orang lain? Kalau jelas-jelas pemikirannya sesat, seluruh ulama sepakat Pak, haram kita duduk di majelis orang seperti itu. Dalilnya ayat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, demikian pula surat Al-An'am. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dengarkan, jangan ngobrol. Kalau kamu melihat ada orang-orang yang tenggelam dalam memperolok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini umum, masuk padanya tidak boleh duduk di majelis ahli sesat, ahli bid'ah, nggak boleh. Dalil yang kedua hadis yang sahih yang dikeluarkan Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Abdullah bin Mubarak, perawi hadis tersebut, menafsirkan siapa al-asagir? Al-asagir hum ahlul bidah. Yang dimaksud dengan al-asagir yaitu ahlul bidah, orang-orang yang sesat. Maka ini menunjukkan tidak boleh berguru kepada orang yang tersesat. Adapun ijma, Dr. Ibrahim Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah menyatukan ulama semua ijma. Ya.
Tidak bolehnya duduk di majelis orang yang pemikirannya apa? Sesat. Kenapa Pak? Karena ini untuk keselamatan agama kita Pak. Dan keselamatan agama itu segala-galanya. Iya. Kenapa banyak orang yang fanatik sama Imam Ghazali? Ya akhi, Imam Ghazali itu seorang ulama memang. Tapi di awal-awal Islamnya beliau banyak bergelut dengan ilmu filsafat dan tasawuf. Makanya kitab beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin ya difatwakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, guru daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk dibakar. Karena di dalamnya sumber hadis palsu, sumber hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi pemikiran tasawufnya kuat sekali. Iya. Itu bukan pendapat saya, maaf ya. Itu pendapat Al-Hafidh Al-Iraqi, guru daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya, karena beliau sendiri yang mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Imam Ghazali di akhir hayatnya rujuk kepada akidah Ahlussunnah. Di akhir hayatnya beliau tinggalkan ilmu filsafat. Beliau menyesal, habis waktunya hanya untuk belajar ilmu filsafat. Akhirnya di akhir hayatnya beliau sibuk dengan belajar Sahih Bukhari. Namun beliau wafat dalam keadaan seperti itu. Dan belum sempat menulis kitab. Ya. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau. Tapi memang beliau cerdas banget, Pak. Beliau cerdas. Dan beliau punya kitab, dalam kitab usul fikih menjadi rujukan ulama setelahnya. Dalam kitab usul, tapi itulah kitab usul fikihnya beliau itu banyak dimasuki ilmu filsafat. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Bagaimana mensikapi perbedaan tentang menghukumi sesuatu itu bid'ah. Contoh misalnya perayaan Maulid Nabi. Memang ada sebagian bid'ah Pak yang diperselisihkan apakah itu bid'ah atau tidak. Contoh misalnya perayaan Maulid Nabi. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk bid'ah hasanah. Ini pendapatnya Imam Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Abu Syamah Al-Maqdisi. Dan sebagian ulama lagi yang lain mengatakan itu bid'ah yang tersesat. Yang jelas, pertama, apakah setiap yang tidak Rasulullah lakukan itu termasuk bid'ah? Apakah setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu termasuk bid'ah? Hah? Bagus. Tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan termasuk bid'ah. Tapi ada perinciannya. Dengarkan baik-baik perinciannya. Tolong jangan ngantuk. Ini penting. Rasulullah tidak melakukan suatu perbuatan bisa jadi ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Di zaman Rasulullah belum ada pendorongnya. Seperti ilmu hadis. Ilmu hadis ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Ilmu hadis kan mempelajari sanad, rantai perawi sampai kepada orang Rasul masih hidup, ngapain ilmu hadis? Belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya. Di zaman Rasulullah ada nggak pelajaran ilmu nahwu sharaf? Belum dibutuhkan, ulang para sahabat jago-jago bahasa Arab semua ngapain? Ya tidak. Jadi Rasulullah tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan. Nah, kalau ternyata setelah Rasulullah wafat dibutuhkan dalam rangka membela Al-Quran dan hadis dan syariat, boleh. Makanya ilmu hadis muncul, ilmu nahwu dan sharaf muncul, ilmu usul fikih muncul, dan maslahatnya sangat besar. Kalau tidak ada bahaya.
Banyak orang nggak bisa bahasa Arab. Kalau nggak ada ilmu nahwu dan sorof bingung. Paham tidak? Kalau tidak ada ilmu hadis, orang akan sembarangan berdusta atas nama Rasulullah. Kalau tidak ada ilmu usul fikih, kita tidak tahu mana wajib, mana sunnah, mana ini. Maka itu semua darurat, harus dilakukan. Karena mudaratnya besar kalau ditinggalkan. Maslahatnya apa? Besar. Kenapa? Oh, nggak ada di zaman Rasulullah? Nggak ada, karena memang belum dibutuhkan. Jadi kalau sudah dibutuhkan boleh kalau memang itu dalam rangka membela syariat. Itu bid'ah dong. Ya, itu bid'ah secara bahasa. Atau sebagian ulama menyebutnya dengan istilah bid'ah hasanah. Sebagian ulama menyebutnya dengan mengatakan maslahat mursalah. Ya. Yang kedua, itu yang pertama ya. Paham yang pertama? Paham semua? Jangan ada yang ngantuk. Yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya di zaman Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah tidak lakukan. Contoh, kenapa di zaman Rasulullah Al-Quran belum dibukukan? Masih ada penghalangnya, Al-Quran terus-menerus turun. Kenapa di zaman Rasulullah sholat tarawih cuma 3 malam? Enggak setiap malam. Masih ada penghalangnya. Dan menurut Abu Daud di situ mengatakan Rasulullah apa? Aku khawatir diwajibkan atas umatku. Ini penghalangnya. Setelah Rasulullah wafat, di zaman Umar melihat ini maslahatnya besar. Paham tidak Pak? Dan tidak mungkin lagi diwajib. Berarti penghalangnya sudah hilang. Dan maslahatnya apa? Besar. Maka Umar pun sholat tarawih tiap malam. Dan menjadi kesepakatan seluruh sahabat. Ijma' para sahabat. Disyariatkan tidak Pak? Disyariatkan. Yang mengingkari sholat tarawih hanya orang Syiah. Orang Syiah mengatakan sholat tarawih berjamaah itu bid'ahnya Umariyah. Karena memang mereka benci kepada Umar bin Khattab. Iya. Yang keberapa Pak? Yang ketiga. Yang kedua paham nggak? Jadi Rasulullah tidak lakukan kenapa? Karena ada penghalangnya. Daeng, paham nggak Daeng? Ini daeng siapa namanya? Kamu. Paham? Paham insyaallah. Yang ketiga, jangan ada yang tidur. Ini kaidah penting nih. Rasulullah tidak lakukan. Padahal pendorongnya ada di zaman Rasulullah. Penghalangnya pun tidak ada. Rasulullah tidak lakukan. Padahal apa? Pendorongnya ada di zaman Rasulullah. Penghalangnya pun tidak ada. Rasulullah mampu. Tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Rasulullah tetap tidak. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan bisa bid'ah. Bisa apa? Saya berikan contoh. Rasulullah dulu sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Di zaman Rasulullah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara pendorong untuk adzan dan qomat ada. Manggil orang. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Maka kalau Anda adzan dan qomat untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, saya katakan bid'ah. Nah, paham tidak kaidah sampai sini? Paham? Saya mau tanya sama antum. Pendorong untuk merayakan kelahiran Rasulullah ada enggak di zaman sahabat? Ada. Mencintai Rasul.
Ada penghalangnya, ada tidak? Tidak ada. Mampu enggak mereka? Tapi mereka tidak lakukan. Tapi mereka tidak lakukan. Baru muncul tahun berapa? 362. Itu pun yang pertama kali melakukan Banu Fatimiyah, orang-orang Syiah. Iya. Faham kaidahnya? Kalau faham kaidahnya, silakan Anda menghukumi sendiri. Sudah saya jawab tadi. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Makanya kan aneh, Pak. Saya merasa heran, ada ustadz yang masyhur banget di YouTube berdalil bolehnya berbuat bid'ah dengan perbuatan sebagian sahabat di zaman Rasulullah. Di antaranya hadis ketika Rasulullah sholat, Sami Allahu liman hamidah, tahu-tahu ada sahabat berkata apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Aku, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatat. Tuh lihat, sahabat ini berbuat bid'ah, bikin doa sendiri. Ternyata Rasulullah tidak mengingkari, berarti boleh dong. Ini orang gak paham. Yang membenarkan Rasulullah, bukan ente, bukan siapa-siapa. Rasulullah berkata dengan wahyu. Maka semua yang ditetapkan oleh Rasulullah jadi syariat. Sekarang setelah Rasulullah wafat, siapa yang dapat wahyu? Ada juga Pak Wahyu namanya. Nggak bisa disamakan. Ini kias yang sangat batil seperti ini akal Islam. Maka dari itulah yang akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Jadi fahami itu. Jadi tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu tapi dilihat perincian-perincian yang saya sebutkan tadi. Faham? Iya. Jam berapa? 10 menit lagi. Pertanyaannya banyak sekali, Mas. Ada yang bertanya, di zaman Nabi tidak ada hal yang demikian, Maulidur Rasul. Kata Pak Ustadz bid'ah. Jadi Maulidur Rasul itu terjadinya kapan? Saya sudah jawab tadi. Tahun berapa? 362. Siapa yang pertama kali melakukan? Naam. Banyak ustadz yang sekarang dianggap sebagai Wahabi. Wahabi. Karena dianggap terlalu mudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Baik itu tahlilan dan yasinan di malam Jumatan. Pak, siapa yang suka mengkafirkan? Hukum bid'ah itu tidak sama dengan kafir, Mas. Kalau misalnya saya merojihkan pendapat bahwa itu bid'ah, apakah berarti saya katakan bahwa pelakunya kafir? Hah? Tidak, masalah kafir mengkafirkan itu berat, besar. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran bisa dikafirkan. Sampai ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Maka dari itulah sebetulnya yang mencuatkan ini orang-orang yang gak suka. Karena apa? Karena ritualnya dikritik. Gak mau ritualnya dikritik, balik menuduh Wahabi, suka kafirin. Ya. Itulah, Mas. Padahal kalau memang kita katakan bid'ah, silakan Anda menjawab. Ya, silakan Anda menjawab. Jawab ilmiah dong. Bukan dengan cara apa? Menuduh mengkafirkan. Dan yang lainnya. Enak saja.
Ini masalah ilmiah. Para ulama terdahulu mengatakan ini suatu bid'ah biasa. Masalah ilmiah. Kalau memang Anda tidak setuju, saya katakan itu ritual Anda bid'ah, silakan Anda bantah saya secara ilmiah. Ya. Tapi masalahnya Pak, ketika benci seringkali menimbulkan kezoliman dan hawa nafsu. Sementara Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ya ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak bersikap adil. Anda marah kepada yang membantah diri Anda. Sikap adil itu bagaimana? Bantah secara ilmiah lagi. Karena dia membantah dengan ilmiah, kita bantah dengan ilmiah. Adapun kita bantah dengan cara menuduh, zalim. Itu namanya apa? Zalim. Iya. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, setiap orang yang berpegang kepada sunnah di zaman sekarang itu selalu diidentikan dengan Wahabi, Pak. Jenggot di atas mata kaki, Wahabi. Tidak mau ikut-ikutan ya ritual-ritual di masyarakat yang dianggap bid'ah, Wahabi. Ya. Sementara mereka selalu menggaung-gaungkan apa? Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi apa? Jadi hanya untuk mereka, buat kita nggak bisa. Kalau kita buat kita nggak berlaku, Pak. Iya. Allah musta'an walitiklan itulah Pak. Orang kalau sudah dipenuhi oleh kebencian, ketidaksukaan, apalagi setan di balik itu ikut dia berusaha memusuhi, Allah musta'an walitiklan. Iya. Apa pendapat teman yang tidak memiliki dasar terus dia mengajak kita untuk berdebat? Apakah kita harus menerima ajakan debat dia? Imam Malik, ada orang yang ngajak debat. Apa kata Imam Malik? Kalau kamu belum tahu agama kamu, cari aja sendiri. Saya udah paham. Kenapa Imam Malik tidak mau berdebat? Karena berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, "Ana za'im bi baitin bi rabadil jannah." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia di pihak yang benar. Perdebatan gak ada manfaatnya. Berdebat ilmiah boleh, tapi itu harus memenuhi syarat. Syaratnya Anda ahli ilmu. Kalau Anda bukan ahli ilmu, sebatas penuntut ilmu, baru belajar Arba'in Nawawiyah aja udah berdebat. Mikir. Imam Ahmad bin Hambal pernah melewati majlis taklimnya Mu'tazilah. Imam Ahmad menutup apa? Telinga. Disuruh anaknya tutup telingamu nak. Setelah melewati anaknya bertanya, kenapa hai ayahku? Kata Imam Ahmad apa? Syubhat begitu kuat menyambar-nyambar sementara hati kita lemah. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, antum berapa hadis? Tapi kita lebih berani dari Imam Ahmad, Pak. Iwallah. Ya, baru belajar sunnah sebentar aja udah petantang petenteng, ngajak debat ini, debat itu. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Banyak kayak gitu tuh, Pak. Akhi, para penuntut ilmu jauhi debat. Ikuti jalan yang benar, hak. Kaji ilmu terus. Jangan jadikan perdebatan menjadi kendaraanmu. Kata para ulama, siapa yang dibukakan pintu debat, akan ditutup darinya pintu amal. Akan ditutup darinya apa? Pintu amal. Ya. Maka ini akal Islam, saudara-saudaraku sekalian.
Ada beberapa pertanyaan tentang masalah demonstrasi. Kalau saya pribadi tidak setuju, Mas. Karena pertama fatwa ulama besar seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, semua sepakat mengatakan tidak boleh. Yang kedua, pengalaman demo-demo di negara-negara Islam tidak ada manfaatnya. Malah menimbulkan apa? Mudarat besar. Bahkan mereka yang membolehkan demo berhujah dengan perbuatan Ibnu Taimiyah yang mendemo. Padahal kalau kita baca sejarahnya, dan saya sudah paparkan sejarahnya secara lengkap di Facebook saya. Facebook saya namanya ub.cinta-sunnah atau Tali Badrus Salam. Saya sudah paparkan tentang kisah sebenarnya tentang kejadian di zaman Ibnu Taimiyah itu. Justru itu jadi pelajaran buat kita bahwa seperti itu sangat mudah disusupi musuh-musuh untuk menghancurkan kita. Saya pribadi tidak setuju dengan demo. Dan saya belum pernah mendapatkan ulama besar di zaman ini yang menyatakan bolehnya. Ya, Allahu a'lam. Udah jam 11, alhamdulillah. Ustaz, apakah termasuk Jabariyah orang yang mengatakan saya belum diberi hidayah? Mas, kalau ada orang berkata saya belum diberi hidayah, tapi maksiat terus. Nah ini Jabariyah ini. Nanti aja, nanti Allah juga kasih hidayah saya kok. Tapi kalau yang dimaksud saya belum diberi hidayah artinya saya belum dapat ilmu. Karena ilmu termasuk hidayah tidak? Maka antum harus ada usaha untuk mendapatkan hidayah dan mencari hidayah. Paham tidak? Iya. Mohon maaf karena saya mau segera pulang ke Jakarta kembali, Mas. Ya, daing-daing. Mohon doanya. Ya, dan mohon maaf juga kalau ada ucapan saya yang tidak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah karena kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.